Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita masuk ke hari keempat dari Pekan Pendidikan Kristen di tahun 2021. Sebelum kita memulai perenungan firman kita pada hari ini, mari kita buka dengan sebuah pujian, yaitu hati-hati gunakan tubuhmu. Semangat ya. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, nah kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi mari kita tarik nafas dulu, siapkan hati kita, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh belajar bersama-sama. Terlebih kami boleh memperingati Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan mata hati, pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, bisa memahami firman-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami pada saat ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, anak-anak semua, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Tetapi secara khusus kita akan membacanya di ayatnya yang ke-20. Dan Luvia akan membacakan untuk kita semua. Kejadian 2 ayatnya yang ke-20, dan beginilah firman Tuhan. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Amin. Nah, perenungan kita pada pagi hari ini memiliki judul yaitu tanggung jawab siapa takut. Nah, Buvia punya pertanyaan nih untuk anak-anak semua. Selama sekolah di rumah, selama sekolah online, belajar sendiri, apa sih hal-hal yang paling anak-anak rindukan? Selain belajar bersama-sama di kelas gitu. Ada kegiatan yang dirindukan? Olahraga mungkin ya. Ada yang kangen olahraga di lapangan, bareng-bareng lari-lari. Kemudian mungkin ada yang kangen sama upacara. Ya, ada yang kangen sama upacara, panas-panasan di hari Senin, hormat sama bendera. Pasti anak-anak sudah lama kan tidak melakukan itu. Nah, selain olahraga dan upacara, ada satu kegiatan sekolah yang juga sering anak-anak lakukan, yaitu pramuka. Betul ya? Semuanya pasti sudah sering mendengarkan kata pramuka. Nah, di pramuka ini kalau anak-anak tahu ada yang namanya dasa dharma. Apa sih itu dasa dharma? Nah, secara bahasa kalau dilihat, dasa itu artinya 10 dan dharma itu artinya perilaku terpuji. Jadi dasa dharma ini adalah sekumpulan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seluruh anggota pramuka. Dari anggota pramuka tingkat terendah yaitu anak-anak SD sampai nanti kakak-kakak yang ada di SMA ataupun di bangku kuliah. Jadi semuanya harus memiliki perilaku yang terpuji. Salah satunya apa? Ini di dasa dharma yang ke-10 berbunyi seperti ini. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Salah satu dari 10 perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh anak pramuka adalah itu, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
Nah, berbicara tentang tanggung jawab, ini anak-anak pasti ingatkan kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Siapa? Adam, betul sekali. Bapak Adam, manusia pertama ini ditempatkan di mana ya oleh Tuhan? Iya, di Taman Eden, betul sekali. Di Taman Eden. Bacaan kita pada hari ini mengatakan bahwa Taman Eden itu diberikan oleh Tuhan kepada Adam untuk dirawat, untuk dipelihara. Nah, tidak hanya itu, Tuhan bahkan memperbolehkan Adam sebagai manusia pertama ini untuk memakan hasil dari taman itu, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang ada di situ boleh dimanfaatkan oleh Bapak Adam. Nah, setelah itu Tuhan melihat bahwa kalau Adam sendirian saja itu tidak baik, dan akhirnya Tuhan menciptakan makhluk hidup yang lain, yaitu hewan. Ada burung, ada unggas, dan hewan-hewan liar yang ada di hutan. Kemudian Tuhan ini mempercayakan kepada Adam untuk menamai semua binatang itu. Wow, hebat ya Bapak Adam. Sama Tuhan disuruh untuk menamai binatang-binatang yang banyak itu. Sampai sekarang kita mengenal yang namanya ayam, ular, kambing, domba. Kita semuanya bisa mengenal nama-nama itu kalau menurut firman Tuhan, karena Bapak Adam yang sudah menamainya. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Adam, dan Bapak Adam mampu melakukan perintah itu dengan baik, merawat ciptaan-ciptaan itu sampai sekarang kita bisa mengenalnya. Adam ini berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, berhasil memenuhi tanggung jawabnya ketika dia diberi kesempatan untuk merawat taman-taman, kemudian juga diberikan kesempatan untuk menamai hewan-hewan itu. Adam melakukannya dengan baik. Nah, sama halnya dengan Adam yang berhasil menjaga kepercayaan dan tanggung jawabnya, maka kita, Bufia dan anak-anak semua, seharusnya juga mampu melakukan tugas kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Meskipun ya sekarang anak-anak sekolahnya online, belajar mandiri di rumah, tidak diawasi oleh bapak ibu guru. Mungkin kalau mama papanya kerja, ayah sama ibunya kerja, adik-adik, anak-anak belajar sendiri di rumah. Nah, tapi kalau kita bertanggung jawab, kita bisa dipercaya, marilah kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Kita kan sekolah online, sekolah dari rumah, belajar mandiri. Kita sudah diberikan HP, sudah diberikan laptop, sudah diberikan buku yang banyak. Maka dari itu mari kita memanfaatkan itu semua. Meskipun kita tidak diawasi secara langsung oleh bapak dan ibu guru. Jadi, selamat melakukan tanggung jawab sebagai anak Tuhan dan sebagai siswa di sekolah. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Dan mari kita tutup perenungan firman ini dan kita mulai belajar kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada kami anak-anak-Mu pada saat ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sudah tahu bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada Adam. Maka dari itu kami ingin menjadi seperti Adam yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya memelihara Taman Eden, sehingga kami juga mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam kami menjalankan tugas kami sebagai siswa dan sebagai anak Tuhan. Terima kasih, dan kami akan memulai belajar kami pada hari ini. Tuhan saja yang membimbing dan memberkati kami. Amin. Demikian perenungan firman kita di hari keempat Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Tetap belajar dengan penuh tanggung jawab dan tetap sukacita. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.